Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik Israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Bagi Bung Karno, Israel itu imperialis. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita panas kali ini. Yang pertama datang lagi dari Indonesia dan Israel, bos. Cukup sangar. Indonesia pun kali ini kembali menegaskan pernyataan yang sangat keras bahwa tak akan pernah ada hubungan Indonesia dengan Israel hingga negara Palestina merdeka. Nah, pernyataan yang tegas dan cukup sangar, bos. Lantas pertanyaannya, mengapa Indonesia kali ini menegaskan lagi hal tersebut? Dan terkait masalah apakah itu, setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang cukup heboh. Israel pun kini ternyata sedang dilanda kekacauan parah akibat ulah Bapak Benyamin Netanyahu, bos, sang PM Israel yang saat ini menjabat. Warga Israel pun kini kabarnya turun ke jalan, bahkan kabarnya pasukan cadangan Israel pun ikut turun gunung menentang melawan PM Netanyahu. Nah, lantas apakah yang terjadi sebenarnya di Israel? Mengapa bisa chaos parah seperti ini? Dan bagaimanakah sikap pasukan militer Israel terhadap PM Netanyahu ini? Setelah ini kita bahas, bos. Dan terakhir berita ketiga yang tak kalah panas. Negara adiputra Amerika pun kini sepertinya semakin memusatkan konsentrasi militernya ke wilayah Indo-Pasifik. Bahkan diberitakan bahwa Amerika pun kini telah menyetujui anggaran senilai ratusan miliar dolar untuk persiapan konfrontasi dengan China. Nah loh, apakah sebenarnya yang direncanakan Amerika terhadap kawasan kita Indo-Pasifik? Apakah ingin memulai front tempur baru? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kini datang lagi dari Indonesia dan Israel. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Bapak Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 27 Maret 2023 kemarin menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama kemerdekaan Palestina belum terwujud, bos. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa itu adalah pernyataan Bung Karno di PBB dan juga di KAA alias Konferensi Asia Afrika. Bapak Menko Polhukam Mahfud MD ini pun mengatakan bahwa Bung Karno sempat menilai Israel sebagai imperialis. Bagi Bung Karno, Israel itu imperialis, ujarnya. Bahkan Pak Mahfud MD ini pun mengatakan bahwa Bung Karno sampai menginisiasi ajang olahraga bertajuk Games of the New Emerging Force atau GANEVO di tahun 1962 untuk menandingi kekuatan imperialis kala itu. Nah, bayangkan, bos, sebegitu besarnya penentangan presiden pertama kita terhadap kaum-kaum imperialis, kaum-kaum yang menjajah kita dulu. Bahkan Presiden Soekarno di tahun 1962 juga pernah mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, ujar Pak Soekarno. Dukungan Bung Karno terhadap kemerdekaan Palestina ini pun tak terbantahkan dan selalu konsisten, bos. Bukan sekedar lewat kata-kata, tapi juga dibuktikan melalui tindakan nyata. Dan kini Indonesia melalui Bapak Menko Polhukam kita, Bapak Mahfud MD pun kembali menegaskan hal yang sama, di mana hal ini pun beliau sampaikan terkait polemik yang muncul berkaitan dengan kehadiran timnas Israel di Piala U20 yang rencananya digelar di Indonesia. Mantap, jos. Oke, selanjutnya sementara Israel ditolak di Indonesia, kini ternyata Israel pun juga tengah kacau parah, bos, akibat ulah PM-nya yaitu Bapak Benyamin Netanyahu yang mau seenak jidatnya sendiri merombak sistem peradilan dan rencana reformasi yudisial di negara Israel. Bahkan Netanyahu ini pun sampai memecat Menteri Pertahanannya yaitu Mr. Yoav Gallant akibat menentang rencananya ini. Dan akibat hal itu ribuan rakyat Israel pun turun ke jalan melakukan demo besar-besaran melawan PM Israel yang juga menjadi dalang pencaplokan wilayah Palestina ini, bos. Bahkan kini dikutip dari FIFA Militer, ribuan pasukan cadangan militer Israel pun telah ikut turun gunung, ke jalan raya, ke jalan-jalan, ikut dalam protes anti pemerintah.
di mana para anggota pasukan cadangan IDF ini pun terdiri dari para ex-prajurit satuan elit Sayeret Matkal, mantan anggota intelijen militer Israel Aman, hingga mantan pilot Angkatan Udara Israel. Cukup panas, bos. Kini para tentaranya pun mulai melawan bosnya sendiri. Bahkan dikabarkan juga selain pasukan cadangan, puluhan pilot jet tempur Israel dari anggota skadron ke-69 juga dikabarkan telah meninggalkan tugasnya. Para tentara Israel ini pun menjuluki pemerintahan Netanyahu sebagai rezim diktator. Oleh karena itu mereka menegaskan tidak akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintahan otoriter. Bahkan selain rakyat dan para tentaranya, Presiden Israel sendiri yaitu Mr. Isaac Herzog pun juga menentang PM Israel ini, bos. Beliau ikut memprotes agenda pemerintah di bawah PM Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan yang memicu demo warga. Dan Presiden Israel Isaac Herzog ini pun memerintahkan, demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan proses legislatif, ujar Presiden Israel ini, bos. Dah, semakin lama semakin panas. Akankah PM Netanyahu ini kembali lengser atau bahkan dibuang dari negaranya sendiri? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup heboh. Kali ini lagi-lagi datang dari Mama Rika. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Cukup mengejutkan, bos. Amerika pun kini diketahui bakal menggelontorkan dana senilai ratusan miliar rupiah untuk persiapan konfrontasi dengan China. Nah loh, anggarannya disetujui ini pun bukan kaleng-kaleng jumlahnya, yaitu mencapai 842 miliar US dollar. Yang kini akan mereka gunakan untuk memodernisasi militer Amerika dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik. Dan yang bikin amsyongnya nih, bos, Menteri Pertahanan Amerika Serikat yaitu Lloyd Austin pun mengatakan bahwa ini adalah anggaran yang digerakkan oleh strategi dan yang didorong oleh keseriusan persaingan strategis kami dengan Republik Rakyat Tiongkok. Artinya kini mereka pun bersiap-siap untuk menghadapi kekuatan militer Tiongkok yang kini semakin meningkat pesat. Di mana anggaran itu pun ditujukan untuk membangun kemampuan militer di Pasifik dan mempertahankan sekutu di area tersebut. Dan juga untuk mengantisipasi ancaman teknologi baru militer China seperti rudal hypersonic. Nah, selain itu Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat pun mengatakan bahwa tindakan China bergerak ke arah konfrontasi dan potensi konflik dengan tetangganya dan mungkin juga Amerika Serikat. Mencegah dan mempersiapkan perang memang sangat mahal, tapi tidak semahal berperang. Dan anggaran ini mencegah perang dan mempersiapkan kita untuk melawan Tiongkok jika perlu, ujar Jenderal Mark Milley ini, bos. Dah, semakin lama semakin panas. Apakah perang akan benar-benar terjadi di dekat wilayah kita? Apakah Indonesia sudah siap? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines.